Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuriatul Maswa. Saya dari program studi pendidikan guru PAUD dengan NIM 1862150 169. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kurikulum Taman Kanak-Kanak. Sebelum masuk ke pembahasan tentang kurikulum, kita terlebih dahulu mengartikan apa sih Taman Kanak-Kanak itu. Taman Kanak-Kanak biasa sering disebut itu TK, singkatan TK. Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Seperti itu. Pengertian kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pendidikan, isi dan bahan-bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Pembuatan kurikulum Taman Kanak-Kanak yang pertama, sebagai satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak juga harus mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan setara dengan KTSP pada jenjang sekolah. Yang kedua, kurikulum satuan pendidikan untuk Taman Kanak-Kanak disebut kurikulum Taman Kanak-Kanak. Yang ketiga, kurikulum Taman Kanak-Kanak dikembangkan oleh masing-masing sekolah dengan mengacu pada kurikulum secara nasional. Prinsip-prinsip dalam pembuatan kurikulum yang pertama yaitu berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang kedua yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Yang keempat, menggunakan pendekatan tematik. Yang kelima yaitu kreatif, inovatif, dan lingkungan yang kondusif. Yang keenam, mengembangkan kecakapan hidup. Kurikulum mempunyai arti yaitu pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta pembelajar atau peserta didik. Struktur kurikulum Taman Kanak-Kanak meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan pada anak usia 4-6 tahun. Struktur kurikulum Taman Kanak-Kanak disusun berdasarkan standar kompetensi lintas kurikulum dan standar kompetensi tingkat TK ataupun RA yang meliputi aspek pengembangan pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar yaitu aspek. Nah, ada beberapa aspek, yaitu ada 6 aspek yang wajib kita libatkan, yaitu moral dan nilai agama. Yang kedua yaitu sosial emosional dan kemandirian. Ketiga itu aspek berbahasa. Yang keempat yaitu aspek kognitif. Yang kelima itu aspek fisik motorik. Yang keenam yaitu aspek seni. Metode pembelajaran yang biasa digunakan di Taman Kanak-Kanak yaitu yang pertama metode bercerita atau seperti contohnya mendongeng. Yang kedua metode bercakap-cakap seperti berdialog atau berdiskusi. Yang ketiga metode tanya jawab. Yang keempat metode karya wisata, contohnya seperti jalan-jalan ke tempat yang sesuai dengan tema yang dijelaskan. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Yang keenam itu metode sosiodrama atau bermain peran. Yang ketujuh metode eksperimen atau sains. Yang kedelapan itu metode proyek. Yang kesembilan itu metode pemberian tugas. Kurikulum penilaian itu menjadi aspek sangat penting juga. Dalam penilaian itu terdapat beberapa penilaian, yaitu ada penilaian observasi, catatan anekdot, percakapan, penugasan, unjuk kerja, dan hasil karya. Ini adalah contoh kurikulum yang ada di salah satu sekolah. Bahasan yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan diformulasikan melalui pengetahuan untuk membantu pertumbuhan atas perkembangan pribadi dan kompetensi sosial peserta didik. Maka dari itu, pendidik perlu memperhatikan kurikulum yang digunakan dan diterapkan di sekolahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.